Audio Jungle. Audio Jungle. Kabar gembira bagi tenaga honorer, pemerintah akan mengangkat jadi PNS tahun depan. Tenaga honorer, baik guru maupun tenaga honorer lainnya, sepantasnya bergembira karena tahun depan pemerintah ada kemungkinan akan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil. Ini menjadi angin yang baik karena selama ini nasib tenaga honorer cenderung terpinggirkan. Dengan gaji yang seadanya bahkan sangat tidak layak, mereka harus bekerja seharian penuh, tak kalah dengan beban kerja pegawai negeri sipil. Kabar mengembirakan bagi tenaga honorer. Pemerintah umumkan peluang besar, khususnya guru honorer diangkat jadi PNS tahun 2021 mendatang. Pengabdian para tenaga honorer bertahun-tahun nampaknya akan berubah manis di tahun 2021 mendatang. Khususnya para guru honorer, pasalnya di tahun 2021 mendatang dibutuhkan tenaga pendidik atau guru sebanyak 1 juta orang lewat seleksi CPNS. Seleksi tersebut juga memberikan peluang besar bagi para guru honorer yang dapat diangkat menjadi PNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpam RB, Tadjo Kumolo, mengungkapkan rekrutmen CPNS 2021 akan dibuka untuk formasi terbatas. Adapun salah satu formasi yang menjadi prioritas dalam seleksi CPNS 2021 adalah guru. Menurut Tadjo, tahun depan akan terbuka untuk pengadaan 1 juta guru. Seleksi ini tentunya terbuka bagi sarjana pendidikan maupun guru honorer yang ingin menjadi CPNS. Kemudian pengadaan bidan, perawat, dokter itu lebih kurang 200.000 sekian. Penyuluhan pertanian, penyuluhan KB, penyuluhan PU, dan semuanya harus ada, kata Tadjo Kumolo dikutip dari kompas.com. Menurut Tadjo, untuk satu desa dan kecamatan harus ada aparatur sipil negara yang menjadi penyuluh. Kemudian juga aparatur kesehatan serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Mengenai penghapusan seleksi CPNS pada tahun ini, Tadjo menjelaskan, semula pemerintah berniat fokus pada penyelesaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Namun ternyata rencana penyelesaian itu juga masalah terhambat dengan adanya wabah COVID-19. Secara prinsip sudah selesai. Tahu-tahu pandemi COVID-19, masalah uangnya saja sedang kita pikirkan, tutur dia. Ketiadaan seleksi CPNS 2020 juga dikarenakan adanya misi Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan reformasi birokrasi dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal itu termasuk penyederhanaan eselon 3, eselon 4, serta eselon 5 menjadi jabatan fungsional. Selama 4 tahun mudah-mudahan selesai, termasuk perencanaan dalam rekrutmen kepegawaian kita, ujar Tadjo. Sebelumnya, Tadjo juga mengatakan seleksi CPNS pada 2021 bersifat terbatas dan menyesuaikan dengan kebutuhan formasi pemerintah. Terlebih, banyak kementerian yang tidak akan menambah pegawai. Kuotanya sesuai kebutuhan. Sudah mulai banyak kementerian yang tidak menambah pegawai lagi, tutur Tadjo. 3 keuntungan menjadi PNS era Jokowi, ada gaji ke-13 hingga dimanjakan bantuan pulsa per bulan. Pegawai negeri sipil atau PNS hingga saat ini masih menjadi primadona para pencari kerja, baik lulusan baru maupun pengalaman. Menjadi pegawai negeri sipil juga terlihat hidupnya lebih mapan dan tidak beresiko. Apalagi akan banyak tunjangan yang bakal diterima menjadi abdi negara atau PNS. Terutama menjadi pegawai negeri sipil di era Presiden Jokowi, sungguh dimanjakan dengan gaji dan fasilitas. Saat ini banyak keuntungan yang didapatkan para PNS, terlebih di masa pandemi sekarang. Jika beberapa pegawai atau karyawan swasta mengalami nasib apes karena gajinya dipotong bahkan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi virus corona atau COVID-19, berbeda ceritanya dengan PNS. Seperti air yang terus mengalir, para abdi negara tersebut masih tetap mendapatkan haknya secara utuh
bahkan terbilang lebih karena kecipratan gaji ke-13 yang cair pada Agustus ini. Berikut beberapa keuntungan menjadi PNS terlebih di saat situasi seperti pandemi COVID-19. Gaji ke-13 bagi PNS TNI Polri dan pensiunan disebutkan cair pada Senin 10 Agustus 2020. Kepastian itu disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Ti Wahyu Atmaji. Ya, insya Allah Senin sudah cair, ujar Dwi seperti diberitakan Kompas.com Sabtu 8 Agustus 2020. Pencairan gaji ke-13 itu dipastikan setelah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 44 tahun 2020 tentang pemberian gaji, pensiun, tunjangan atau penghasilan ke-13 tahun 2020. Sebelumnya gaji ke-13 akan dicairkan pada Juli 2020, namun akhirnya molor sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2020. Besaran gaji ke-13 yang akan diterima paling banyak sebesar penghasilan PNS yang bersangkutan pada bulan Juli. Komponennya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Dapat uang pensiun. Selain gaji ke-13, para PNS yang telah selesai masa tugasnya juga mendapat uang pensiun. Pemerintah pun telah menetapkan besaran pensiun pokok para abdi negara ini. Pensiunan pokok bukan hanya berlaku bagi PNS TNI dan Polri, melainkan hingga tunjangan orang tua. Penetapan besaran pensiunan pokok ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Merujuk aturan tersebut, selain pensiunan pokok, penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran pensiunan pokok PNS dan jandanya diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.